Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Evan Spiegel, dalam musim perdebatan kita kali ini, pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Kami sangat tidak setuju dengan mosi tersebut dilandaskan beberapa argumen yang akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Nur Ihsan Rashid, selaku pembicara pertama, serta pembicara kesimpulan, David Tri Natalia selaku pembicara kedua, serta Andi Fatima sebagai pembicara ketiga. Dewan jurang terhormat serta teman-teman dari kubu pro dan kontra yang amat kami banggakan. Perlu kita ketahui, dalam mosi perdebatan ini dapat didefinisikan sebagai inginnya pemerintah menjadikan pariwisata sebagai kunci utama peningkatan ekonomi nasional di masa pandemi, dan kami sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, pandemi akan sangat mudah menyebar jikalau masyarakat tidak patuh dan tidak disiplin dalam menjalankan program karantina dan menaati protokol kesehatan. Tentu hadirnya mosi ini untuk mencari solusi yang tepat terkait memburuknya ekonomi di masa pandemi. Akan sangat buruk jikalau kita memusatkan perbaikan ekonomi pada industri yang berfokus mengumpulkan orang banyak, dalam hal ini pariwisata. Jikalau kita menelisik lebih jauh terkait pariwisata, maka kita akan tahu bahwa pariwisata merupakan sektor penunjang, bukan sektor utama, terlebih di masa pandemi. Sehingga dibutuhkan langkah yang memang merupakan urgensi kita dalam menangani pandemi. Mengacu pada laporan WHO, saat ini sekitar 820 juta orang di seluruh dunia mengalami kekurangan makanan untuk mencukupi kalori dasar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari secara normal. Dari jumlah tersebut, 113 juta orang saat ini sedang terancam mata pencarian mereka dan menjadikan mereka bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup. Orang-orang tidak mampu lagi menghadapi potensi gangguan lebih lanjut terhadap pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Berdasarkan hal tersebut, kami mencanangkan penguatan pangan sebagai kunci utama peningkatan ekonomi dibandingkan menjadikan pariwisata sebagai kunci utama. Argumentasi kami akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Selanjutnya, saya berikan kepada Saudari Devitri Natalia. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Saya Devitri Natalia ingin menyampaikan argumen terkait ketidaksetujuan kami terhadap mosi kita pada saat ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Ya, kami yakin percaya itu bukan merupakan langkah yang tepat jika menjadikan sektor pariwisata sebagai kunci utama, karena kami yakin ada satu sektor yang berpotensi dan penting untuk dijadikan kunci utama dalam memulihkan ekonomi bangsa kita. Ya, sebut saja sektor pangan. Kenapa demikian? Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, kebutuhan akan pangan atau kebutuhan akan makanan itu harus tetap dipenuhi oleh masyarakat, karena kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pokok. Jadi hal itu tidak bisa ditawar lagi. Jadi kami yakin percaya walaupun di masa pandemi sektor pangan dapat menjadi sektor penyelamat, khususnya dalam memulihkan ekonomi bangsa kita. Hal itu dapat dilihat dengan data pertumbuhan tanaman pangan tetap tumbuh positif di kuartal 2 dan kuartal 3, masing-masing tumbuh 9,23% dan 7,14%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Selain itu, ada sektor pertanian berkontribusi positif dalam pendapatan domestik bruto, di mana kuartal 2 2020 tumbuh hingga mencapai 16,24% dan kuartal 3 masih tumbuh 2,15%. Periode Januari sampai September, kontribusi nilai ekspor pertanian mencapai 304 triliun, naik sekitar 10%. Iya, oleh sebab itu untuk menunjang atau mendukung sektor pangan perlu diadakannya ketahanan pangan seperti food estate yang sudah diadakan di Kalimantan Tengah, dan rencananya setiap provinsi minimal memiliki satu kawasan food estate, dan juga sudah dikeluarkannya varietas baru unggul seperti padi untuk komoditas padi, jagung, umbi-umbian, sorghum dan gandum. Kita bisa melihat bahwa sektor pangan memiliki prospek yang cerah khususnya di masa pandemi seperti ini, dan menerima perhatian yang cukup besar dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan khususnya di masa pandemi. Yang selanjutnya, kenapa kami tidak setuju dengan mosi yang ada? Karena seperti yang kita ketahui bersama, wisatawan yang hadir di tempat wisata biasanya itu tidak patuh dan tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sebut saja 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita bisa melihat fenomena masyarakat yang
tidak menjaga jarak ketika di tempat wisata dan suka melepas masker. Jangan sampai setelah mereka pulang dari tempat wisata mereka malah tertular virus COVID-19 karena tidak menjaga jarak dengan baik karena melanggar protokol kesehatan yang ada. Ya, bisa kita lihat contoh data yang ada, yaitu menurut pemantauan terhadap lebih 1 juta orang di 1.000 lebih tempat wisata pada 407 kabupaten atau kota di 34 provinsi selama libur panjang pada tanggal 29 Oktober 2020, persentase orang patuh memakai masker menurun dari 89,77% menjadi 87,73%, dan pada hari Sabtu 30 Oktober 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu 89,9% menjadi 86,35%. Nah, itulah yang menjadi pokok persoalannya. Jangan sampai setelah pulang dari tempat wisata banyak yang tertular virus COVID-19, otomatis kasus positif COVID-19 itu menjadi bertambah dan menjadi masalah baru atau timbul masalah baru yang otomatis harus nantinya akan diselesaikan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai dengan dibukanya tempat wisata atau berwisata itu lebih banyak mudarat atau kerugian yang kita dapatkan daripada manfaat atau kebaikan yang kita peroleh. Yang selanjutnya yaitu argumen kami selanjutnya yaitu masih banyak tempat wisata yang belum menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Misalnya saja tidak dibatasi jumlah pengunjung yang datang, jadi otomatis jumlah pengunjung akan membludak, sehingga untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik seperti menjaga jarak itu pasti akan sulit karena banyaknya wisatawan yang datang. Yang selanjutnya yaitu terjadinya penurunan jumlah wisata karena adanya pandemi. Tidak bisa kita pungkiri, walaupun sudah di era new normal, masyarakat masih saja takut, resah, khawatir untuk keluar rumah, apalagi untuk berwisata karena mereka takut tertular virus COVID-19. Untuk peluang pariwisata kami tidak bisa melihat kalau itu akan maksimal karena jumlah pengunjung yang sedikit. Jadi kami yakin percaya tidak tepat jika menggunakan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Kami lebih setuju jika menggunakan sektor pangan sebagai kunci utama dalam memulihkan ekonomi bangsa kita. Ya, demikianlah dari saya. Sekian dari saya serahkan kepada pembicara ketiga kami, yaitu Andi Fatimah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Andi Fatimah sebagai pembicara ketiga dari tim kontra atau tim oposisi akan menindaklanjuti mengenai ketidaksetujuan kami terhadap mosi debat kali ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Nah, sesuai dengan pengajuan proposal dari tim kami atas penolakan terkait mosi debat kali ini, di sini kami percaya bahwa masih ada upaya lain, masih ada sektor lain yang mampu diupayakan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan setidaknya 2 contoh yang kemudian akan saya analisa dan memperlihatkan bagaimana gambaran sektor pariwisata di masa saat ini. Berbicara mengenai pariwisata, sektor pariwisata, artinya kita akan berbicara mengenai berbagai objek wisata. Nah, salah satu objek wisata yang terletak di Yogyakarta, tepatnya terletak di Gunung Kidul, yaitu objek wisata HH Ocean View. Pihak objek wisata ini memperoleh teguran dari Satpol PP, TNI, dan TNI, Polri, bahkan Satuan Tugas COVID-19. Hal tersebut dikarenakan pada razia objek wisata, pihak wisata HH Ocean View ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Tidak hanya dilakukan oleh wisatawan yang berdatangan, namun pelanggaran protokol kesehatan juga dilakukan oleh pihak pengelola wisata. Nah, selanjutnya, pelanggaran protokol kesehatan juga ditemukan di beberapa objek wisata daerah Garut. Tidak tanggung-tanggung, ada 3 objek wisata yang memperoleh teguran bahkan berujung kepada penyegelan objek wisata, yaitu Astralina Garut, Tirta Kencana Garut, dan Cipanas Indah Garut, yang notabene merupakan objek wisata milik pemerintah. Nah, dari kedua contoh tersebut kita dapat melihat bagaimana gambaran sektor pariwisata itu, di mana di sini saya akan membandingkan antara sektor pariwisata dan sektor pangan. Bagaimana ketika kedua sektor ini dijadikan sebagai kunci utama, artinya akan ada pemaksimalan dalam proses operasi kedua sektor ini, operasional kedua sektor ini. Nah, yang pertama adalah sektor pariwisata. Ketika kita melihat dari sektor pariwisata, ketika sektor pariwisata dimaksimalkan, artinya operasionalnya akan dimaksimalkan di masa pandemi seperti ini, hal tersebut tentu saja akan memicu pertumbuhan angka COVID-19. Mengapa? Karena pada objek wisata pasti ditemukan adanya kerumunan. Kemudian
faktanya itu juga ditemukan berbagai pelanggaran protokol kesehatan. Tentu hal-hal seperti itu, hal-hal semacam itu akan berakibat pada munculnya klaster baru, munculnya klaster penyebaran COVID-19 yang baru. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah meskipun saat ini terdapat kelompok masyarakat yang sudah ingin berkegiatan normal seperti pendidikan, pekerjaan, maupun rekreasi, wisata, dan sebagainya, kita tidak mampu memungkiri bahwa juga terdapat kelompok masyarakat, banyak kelompok masyarakat yang masih takut untuk seperti itu. Apalagi jika kita hanya mengatakan mengenai rekreasi, wisata, dan sebagainya. Nah, dari situ kita melihat bahwa peluang dari sektor pariwisata itu akan semakin berkurang karena penduduk atau masyarakat yang berpotensi menjadi wisatawan itu presentasinya akan berkurang. Nah, kemudian bagaimana jika kita melihat dari sektor pangan? Ketika sektor pangan kita jadikan sebagai kunci utama untuk pemulihan ekonomi nasional, kira-kira seperti apa? Nah, kita ketahui bahwa sektor pangan itu kan merupakan kebutuhan yang primer, kebutuhan yang utama, kebutuhan yang tidak mampu ditawar-tawar, sebagaimana yang disebut oleh pembicara kedua dari tim oposisi. Nah, ketika keadaan dari sektor pangan seperti itu, maka tentu akan ada upaya, tentu akan ada usaha bagaimana memaksimalkan kebutuhan pangan, bagaimana mendistribusikan kebutuhan pangan agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Nah, dari situ kita bisa mengambil peluang, mengambil kesimpulan bahwa di sektor pangan perekonomian itu akan terus berjalan, siklus perekonomian akan terus berputar. Nah, hal tersebut tentu lama-kelamaan, apalagi ketika kita memaksimalkan dan menjadikannya sebagai kunci utama, ia akan menjadi aspek yang akan memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, kami tetap tidak setuju terhadap solusi perbaikan ekonomi nasional dengan menjadikan pariwisata sebagai kunci utama, sebab pariwisata akan lebih bekerja secara maksimal jika diberdayakan di luar masa pandemi. Untuk sekarang, solusi yang lebih tepat ialah menjadikan penguatan pangan sebagai kunci utama dalam permasalahan kita saat ini, sebab pangan merupakan kebutuhan yang akan tetap berlangsung dengan atau tidak adanya pandemi. Manfaat yang lain bisa kita rasakan ialah mudahnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi serta membuka peluang pariwisata di saat bersamaan. Sebab pariwisata yang baik adalah pariwisata yang tidak mengubah pekerjaan penduduk lokal seperti petani ataupun sejenisnya, dengan menciptakan ekoturism atau agrowisata. Hal ini tentu akan menjadikan ekonomi lebih baik bukan hanya di masa pandemi, namun juga setelah masa pandemi. Debat bukan hanya menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, namun juga mencari solusi terkait permasalahan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.